Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rupi Arif Hidayat dari kelas 11 TKR 1. Di sini saya akan melakukan servis berkala posisi lift 1 pada new prosedur. Ya, pertama yang saya pakai di sini perpak, kemudian sepatu. Langsung saja kita masukkan mobil. Kita pasangkan seat cover dengan benar. Alas kaki di sini karena tidak alas kaki, jadi kita simulasi saja. Kita langsung ke dalam mobil. Dan kita nyalakan mesin, kemudian kita periksa kerja rem. Dan di sini rem masih enak. Kemudian kita periksa kerja poster rem. Kita tekan beberapa kali. Di sini kita 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5, tahan. Lalu kita nyalakan mobil. Ya, di sini poster rem masih bekerja dengan baik karena peta rem turun ke bawah. Kemudian kita kemudian periksa kerja rem parkir. 1, 2, 3, 4. Ya, di sini terdengar ada 4 klik, standarnya 4 sampai 7, jadi masih baik. Dan di sini lampu indikatornya pun masih menyala. Kemudian kita matikan mesin, namun posisi kontak pada posisi on. Kemudian kita lakukan shift lever ke posisi R. Kemudian di sana lampunya menyala. Ya, baik. Kemudian kita bisa kerja lampu ruangan pada posisi door. Ya, di sini lampu ruangan mati, perlu dilakukan perbaikan. Kemudian kita cek lampu hazard. Ini pembelian kabinet. Ya, lampu hazard masih menyala. Dan kita kerja power AC. Ya, di sini blower AC sudah tidak berfungsi, perlu dilakukan perbaikan. Kemudian kita periksa jika reflektor. Di sini ada tempatnya, namun benarnya tidak ada. Simulasi saja, perlu dilakukan perbaikan. Ya, kemudian kita periksa kerja audio. Kita tekan. Ya, di sini audio sudah tidak berfungsi, perlu dilakukan perbaikan. Cek wiper dan arah air semprotan. Ya, di sini wiper masih bekerja dengan baik dan arah semprotan pun masih baik. Dan kita coba pada posisi mist. Ya, masih baik. Pada posisi in masih baik. Pada posisi low masih baik juga. Kemudian kita posisi high. Ya, di sini wiper masih bekerja dengan baik. Kemudian kita matikan. Ya, kemudian kita cek kerja wiper belakang. Iya, ini nonton. Ya, bisa lihat di cermin. Ya, di sana wiper belakang masih bekerja dengan baik. Kemudian kita periksa kerja lampu. Di sini pada posisi lampu tembak. Ya, lampu menyala dengan baik. Kemudian fog lamp di sini tidak menyala, perlu dilakukan penggantian. Kemudian pada posisi big beam, ya, di sana lampu menyala dengan baik, tidak perlu dilakukan perbaikan atau penggantian. Kemudian kita bisa kerja steering wheel. Ya, di sini sedikit terdengar ada suara, mungkin perlu dilakukan perbaikan. Kemudian kita periksa kerja klakson, masih berbunyi dengan baik. Kemudian kita kerja rear mirror. Di sini saya tekan, namun tidak ada reaksi apapun, perlu dilakukan perbaikan. Kemudian kita periksa retractable. Di sini tidak ada, tidak perlu dilakukan perbaikan. Kemudian kita periksa kerja door lock. Ya, masih kencang, masih berbunyi dengan baik. Kemudian kita periksa kerja power window. Ya, untuk power window pintu sebelah kiri depan masih berbunyi dengan baik. Kemudian power window pintu depan sebelah kanan pun masih bekerja dengan baik.
Kemudian pintu sebelah belakang kiri itu masih berbunyi dengan baik. Kemudian yang belakang sebelah kanan sini sudah tidak bisa bekerja, perlu dilakukan perbaikan. Kemudian kita melakukan penggunaan pada seat belt, kita pasangkan dan kita periksa. Ya, di sini masih kencang, masih baik, tidak perlu dilakukan perbaikan. Kemudian kita periksa wrestling seat, ya masih bagus, tidak perlu dilakukan perbaikan. Kemudian kita periksa rest, ya masih baik. Kemudian kita periksa lampu rem, kita injak pedal rem, ya di sana lampunya menyala, berarti masih bekerja dengan baik dan rem pun masih enak. Kemudian kita periksa noise pedal kopling dan gerak bebas pedal. Ya, kita turun. Kita tekan menggunakan tangan. Ya, di sini masih enak, namun masih terdengar sedikit suara, perlu dilakukan perbaikan. Kemudian kita ambil oil can, ya, kita periksa pintu, kita periksa karet, ya kita lumasi engsel dan stopper. Ya, kemudian kita gerakkan pintu. Kemudian kita cek pintu apakah ada yang sobek. Ya, di sini ada sedikit sobek, kemudian agak kendor, perlu dilakukan perbaikan. Kemudian kita periksa kerja switch door. Ya, karena tadi lampu ruangannya mati, jadi switchnya tidak bekerja. Kemudian posisikan arm lift pada bodi. Kita paskan pada bodi yang sudah ada colokannya. Ya, kemudian kita ke pintu yang belakang. Kita periksa silver, karena di sini tidak ada pintu, kita simulasi saja. Ya, kemudian kita periksa lampu ruangan pada visitor. Ya, di sini lampunya menyala. Kemudian kita periksa pintu pada karetnya. Ya, di sini agak terjadi sobek. Kemudian di sini juga kendor, perlu dilakukan perbaikan. Kemudian kita lumasi engsel dan stopper. Ya, kemudian kita periksa switch pintu. Ya, di sini switchnya sudah tidak berfungsi karena kita sudah tekan, harusnya lampunya mati, berarti switchnya perlu dilakukan perbaikan. Ya, kita perhatikan lift arm pada arm itu, pastikan benar, ya sudah benar. Kemudian kita buka handle bahan bakar dan pintu bagasi. Ya, kita periksa apakah terjadi kebocoran. Kita buka. Ya, di sini seal masih baik, tidak terjadi kebocoran. Kemudian kita tutup kembali. Ya, masih berfungsi baik, kita tutup kembali. Kemudian kita ke belakang. Ya, di sini kita cek bahan
terus karena tidak ada, jadi kita simulasi saja. Terus kita bisa karet. Belilah Nah, ya, kita periksa karet-karet apa ada yang sobek. Ya, di sini terjadi kendor dan sobek, perlu dilakukan penggantian. Kemudian kita lumasi engsel dan stopper. Ya, kemudian kita lumasi juga. Baik. Kita periksa shock breaker belakang. Ya, di sini masih berbunyi dengan baik. Kemudian kita tutup kembali. Kemudian kita periksa lampu. Ya, di sini sedikit ada retakan. Lampu. Ya, di sini ada retak, perlu dilakukan perbaikan. Kemudian yang sebelah kiri, di sini pun sama, terjadi retakan, perlu dilakukan perbaikan. Kemudian kita bisa bagian belakang, kita bisa silver. Ya, karena sini tidak ada kunci, jadi kuncinya tidak ada, kita simulasi saja. Kemudian kita bisa switch lampu, switch pintu. Ya, ketika switch ditekan, lampu mati, berarti masih berfungsi dengan baik. Kemudian bisa karet. Ya, di sini sedikit terjadi sobek dan agak kendor, perlu dilakukan perbaikan. Kemudian kita lumasi engsel dan stopper. Ya, sudah. Kemudian kita periksa power window. Ya, masih berfungsi dengan baik. Cukup. Kita tutup kembali. Kita posisikan arm belakang. Posisikan dengan benar. Kemudian kita periksa pintu depan bagian kiri. Sama. Kita periksa seatbelt. Ya, di sini masih kunci, masih berfungsi dengan baik. Kemudian kita lumasi engsel dan stopper. Ya, kemudian bisa power window, masih berfungsi dengan baik. Kemudian switch pintu, karena lampunya tidak menyala, jadi switchnya tidak berfungsi. Bisa karet-karet pintu. Ya, di sini terjadi kendor. Ya, perlu dilakukan perbaikan. Kita tutup kembali. Kita posisikan lift arm posisi depan ke bodi. Posisikan dengan baik. Kemudian kita periksa lampu bagian depan. Ya, di sini lampu terjadi mengembun dan sedikit terjadi koresan, perlu dilakukan perbaikan. Kemudian kita periksa shock breaker depan. Ya, masih baik. Kemudian kita periksa lampu sebelah kanan. Di sini juga agak mengembun dan terjadi koresan, terdapat koresan, perlu dilakukan perbaikan. Kemudian kita periksa shock breaker lagi. Ya, masih baik. Kemudian kita buka kap mesin. Coba ya. matikan semua. Oke, berikan orang lampu. Matikan semua lampu dan mesin apa sih? Iya.
Kemudian kita matikan lampu-lampu. Kemudian tuas. Kita terangkan. Kemudian kita off kan. Ya, sudah. Kemudian kita tarik kap mesin. Ya, kemudian kita pasang feather cover. Ya, pastikan sudah pasang dengan benar. Ya, kemudian kita buka tutup oli. Ya, masih baik. Kemudian kita, ya sekian yang dapat saya sampaikan pada sirkuit pekalap pada posisi lift 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.